Google Classroom merupakan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih produktif dan bermakna dengan menyederhanakan tugas, meningkatkan kolaborasi, dan membina komunikasi. Pengajar dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan, dan dapat melihat semuanya di satu tempat. Untuk menggunakan Google Classroom ini, ikutin tutorial yang sudah disiapkan oleh Kakak Tin Channel. Langkah pertama yang perlu kita persiapkan dalam membuat halaman kelas forum itu, pastikan kita memiliki laptop, komputer, atau HP atau sejenis lainnya yang dapat mengakses data ke dalam Google Classroom. Dan pastikan juga koneksi jaringan kita bagus, supaya di saat kita menggunakan internet tidak gangguan atau tidak putus-putus. Nah, yang pertama kita lakukan di sini, kita ketik Google Classroom. Setelah itu kita pilih di Classroom. Ini sudah masuk ke dalam tampilan Classroom. Nah, di sini kita ikuti petunjuknya, buka Classroom. Nah, untuk selanjutnya di sini tampilannya masih kosong, belum ada halaman kelas. Nah, bagaimana kita membuat halaman kelas di dalam Classroom ini? Kita lihat di pojok yang paling kanan ada tombol tambah. Nah, di dalam tombol tambah ini kita klik. Di sini ada dua pilihan. Pilihannya gabung ke kelas, buat kelas. Gabung ke kelas ini untuk pengajar, buat kelas ini untuk siswa. Nah, di sini kita membuat kelas dan kita memilih buat kelas. Centang di bagian kosong ini dan lanjutkan. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang kita isi. Nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Pertama yang kita isi nama kelas ini, contoh yang saya buat, misalnya komputer 10 Tekomin 1 bagian 2019 sampai 2020, mata pelajaran komputer, ruangan 10 Tekomin 1. Kita buat. Nah, di sini kita harus memastikan lagi jaringan komputer kita itu bagus. Nah, ini adalah tampilan kelas yang kita sudah buat tadi. Nah, setelah itu di sini terdapat beberapa bagian di dalam forum kelas ini. Di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Forum ini di sini. Nah, di sini ini ada komputer 10 Tekomin 1 ajaran 2019-2012. Ini adalah kode kelas Tekomin 1. Pastikan
kita di sini menyimpan kode ini supaya kita bisa memberikan kode ini kepada siswa. Komputer X10 Tekomin 1. Kita pastikan kita simpan kode ini supaya kita nanti mengingat untuk memberikan kepada siswa. Pastikan. Nah, setelah ini kita ingin membuat kelas berikutnya tanpa kita mengulangi dasar kembali bagaimana kita membuat halaman kelas. Nah, yang perlu yang kita lakukan di sini ada di pojok paling kiri, klik ini, pilih di bagian kelas. Nah, di sini sudah terdapat halaman kelas komputer 10 Tekomin 1. Nah, di sini bagaimana kita ingin menambahkan kelas lainnya. Kita langsung saja menyalin kelas tersebut dengan pilih salin. Salinan dari ini kita hapus dan kita ganti Tekomin 2 ruang 10 Tekomin 2 salin. Nah, di sini sudah terdapat 2 ruangan kelas. Nah, untuk Tekomin 2 ini kita buka dan pastikan kode Tekomin 2 ini kita simpan di dalam notepad. Komputer 10 Tekomin 2. Kita pastikan kodenya ya. Kita copy, kita pastikan di dalam notepad. Nah, kita kembali lagi di bagian kelas. Nah, di sini masih terdapat 2 kelas. Apabila Bapak Ibu memegang 3 kelas, kita buat lagi salinan kelas. Kita pilih salinan kelas lagi, salin. Nah, kita hapus ini, kita buat 3. 10 Tekomin 3. Kita salin. Nah, di sini sudah ada terdapat kelas komputer 10 Tekomin 3. Kita buka di sini dan jangan lupa juga simpan kodenya di bagian Tekomin 3 di dalam kelas Tekomin 3. Karena setiap kelas itu kodenya berbeda-beda. Jadi jangan lupa kita menyimpannya ke dalam notepad supaya kita tidak kebingungan dalam memberikan kode setiap halaman kelas. Nah, ini Tekomin 3. Nah, setelah sudah selesai, kita kembali ke kelas. Nah, di sini kita akan memberikan tugas atau pengumuman kepada siswa. Yang pertama, misalnya kita ingin memberikan di ruangan kelas Tekomin 10 komputer 10 Tekomin 1. Di sini kita klik. Nah, di forum ini di sini adalah pengumuman yang kita berikan kepada siswa. Contohnya pengumumannya terserah apa yang Bapak Ibu sampaikan. Contohnya di sini saya ketik pengumuman. Nah, setelah itu kita posting
Nah, di sini siswa dapat melihat pengumuman yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Dan bisa juga di sini untuk berdiskusi antara guru dan siswa. Nah, untuk memberikan tugas kepada siswa, kita pilih di bagian tugas kelas. Setelah itu di sini ada pilihan atau petunjuk buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Di sini kita membuat tugas. Nah, di sini ada pilihan tugas kuis, pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan dan topik. Di sini saya mengambil contoh untuk di bagian topik. Nah, topik yang saya berikan misalnya jaringan komputer. Tambahkan. Nah, apabila topik yang kita ingin berikan berbeda, kita buat lagi. Keamanan komputer. Tambahkan. Buat lagi topik manajemen data. Tambahkan. Nah, ini adalah topik yang ingin kita berikan kepada siswa. Nah, topik yang tadi kita buat ini, setiap topik yang kita buat berada di posisi atas. Apabila kita ingin menukar topik jaringan komputer ke atas, kita tinggal mengklik dan menaruh di posisi atas. Nah, dia sudah berada di posisi atas. Nah, setelah itu kita ingin memberikan tugas lampiran kepada siswa. Klik buat tugas. Nah, di sini saya mengambil contoh tugas mandiri 2. Petunjuknya misalnya kerjakan soal yang sudah Ibu Bapak lampirkan. Buat di dalam kertas double folio dan jadikan satu file dalam bentuk PDF. Nah, kita tambahkan lampirannya. Di sini ada Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, apabila lampiran Bapak Ibu di Google Drive, pilih di Google Drive. Apabila di link, di sini ada pilihannya. Di sini saya mengambil di bagian file. Di bagian file, upload, browse. Nah, di sini saya menyiapkan pertanyaan itu di dalam bentuk Microsoft Word. Contohnya di sini saya mengambil ini. Nah, di sini ada pilihannya siswa dapat melihat file. Nah, di sini kita memilih siswa dapat melihat file. Dan ini adalah filenya yang
file pertanyaan dalam bentuk Microsoft Word. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, apabila soal yang kita buat tadi sama, di sini ada kelas terdiri dari 3 kelas, dan apabila pertanyaan soal tadi sama, kita centang di 2 kelas tersebut. Nah, otomatis soal ini akan tercopy ke dalam 2 kelas lainnya. Setelah itu kita tenggak batas waktu pengumpulan tugas tersebut. Misalnya yang ini kita berikan tanggal tugas ini tanggal 17 dan akan dikumpul di tanggal 23 dan waktunya jam 8.00 WIB. Setelah itu pilih topik. Nah, topiknya tadi sudah kita buat. Nah, untuk itu kita di sini saya memilih topik di bagian topik manajemen data. Nah, setelah itu kita pilih bagian tugaskan. Nah, di sini sudah terdapat di manajemen data tugas mandiri 2 di komputer 10 Tekomin 1, dan kita pastikan di kelas lainnya juga sudah tersalin ya. Untuk komputer 10 Tekomin 2, nah tugas kelas sudah tersalin ya. Ini sudah tersalin tugas mandiri 2 di komputer 10 Tekomin 2, dan pastikan juga di kelas lainnya komputer 10 Tekomin 1. Nah, kita buka di tugas kelas ini di Tekomin 1. Nah, di sini juga sudah terdapat tugas mandiri 2. SMP 1 Kudus memposting tugas baru di tugas mandiri 2 komputer 10 Tekomin 1. Nah, kita kembali ke kelas. Nah, seperti inilah tutorial bagaimana kita membuat halaman kelas di dalam Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita ingin melihat tugas siswa yang sudah dikerjakan dan mengoreksi serta memberikan nilai. Selanjutnya saya akan membuat tutorial berikutnya. Semoga tutorial di Classroom ini membuat halaman ini bermanfaat bagi yang menggunakan Classroom ini sebagai pengajar kepada siswa. Terima kasih.